Alkisah, pada zaman dahulu kala, di Tatar Pasundan, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Beliau dikenal sebagai Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung mempunyai seorang istri yang dikaruniai dua orang putri yang kini sudah dewasa dan sangat cantik jelita. Akan tetapi, sifat kedua putrinya sangatlah berbeda. Kedua putri tersebut bernama Purbararang dan adiknya Purbasari. Hingga pada suatu hari, sang permaisuri Prabu merasa cemas karena usia sang Prabu sudah terlalu tua untuk memimpin kerajaan di negeri ini. Kanda, sepertinya usiamu sudah terlalu tua untuk memimpin kerajaan ini. Bagaimana jika kita serahkan saja kerajaan ini kepada salah satu putri kita? Kamu benar, Dinda. Sebaiknya kita serahkan tata ini kepada Purbasari, putri kedua kita. Tapi bagaimana dengan Purbararang? Kita sudah mengenal mereka sejak kecil, jadi kita sudah tahu sifat-sifat mereka. Dan menurutku, Purbasari lah yang pantas untuk meneruskan tataku. Dayang, kemarilah. Ada apa, Prabu? Panggillah kedua putriku kemari. Enggih, Tuan. Kami akan memanggil Tuan Putri. Ada apa Ayahanda memanggil kami berdua kemari? Begini putriku, usia ayah semakin tua untuk memimpin kerajaan ini. Ayah akan menyerahkan tata ini kepada Purbasari. Apa? Ayah akan menyerahkan tahta kerajaan ini kepada Purbasari, sementara aku adalah anak sulungmu, Ayah. Ini tidak adil. Ada apa, Prabu? Mengapa engkau batuk belara seperti ini? Ini obatnya, Ratu. Terima kasih, Dayang. Biarkan dia beristirahat sejenak dan tolong panggilkan penasihatku. Enggih, Ratu. Kanda, bangunlah, jangan tinggalkan Dinda. Ayahanda jangan pergi, bangunlah, jangan tinggalkan kami. Ayah Purbararang dan Purbasari pun meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Akhirnya, setelah kematian Prabu Tapak Agung, seminggu sebelum penobatan Purbasari menjadi seorang ratu, Purbararang mempunyai niatan jahat untuk mencelakakan adiknya. Ia bersama tunangannya pergi untuk mencari seorang nenek sihir di tengah hutan, dengan harapan dapat membantunya dalam menjalankan niat jahat Purbararang untuk menggagalkan penobatan Purbasari sebagai seorang ratu kerajaan. Kakang, ayo cepet jalannya. Sabar Dinda, ini sedang jalan. Kakang, lihat, sepertinya kita telah menemukan rumah nenek sihir itu. Ayo kita ke sana. Iya Dinda, ayo kita ke sana. Sedang apa kalian datang kemari, wahai anak muda? Dinda, ayo kita pulang saja Dinda. Jangan takut anak muda, aku tahu maksud kedatangan kalian kemari. Pasti ingin mencelakakan seseorang, bukan? Wah, nenek ini hebat sekali ya. Belum dikasih tahu maksud dan tujuan kita kemari, tapi nenek sudah tahu. Ambillah ini, berikan ramuan ini kepada Purbasari, maka dia akan mengalami kulit yang melepuh. Terima kasih, Nek. Ini ada kepingan emas untukmu. Setelah mendapatkan ramuan itu, Purbararang dan Indrajaya bergegas pulang menuju kerajaan. Hari pun sudah mulai gelap. Tiba waktunya untuk makan malam bagi keluarga kerajaan. Dayang pun menyiapkan makanan untuk santapan makan malam. Dayang, sudah siapkah makanannya? Enggih, Tuan Putri. Sebentar lagi makanannya siap. Tunggu sebentar ya. Sebentar, Dayang. Aku akan membantumu untuk menyiapkan makanan. Silakan, Tuan Putri. Tanpa sepengetahuan Dayang, Purbararang memberikan ramuan yang diberikan nenek sihir, dan Purbararang membawakan minuman menuju meja makan. Silahkan dinikmati adikku. Terima kasih, Kak. Mereka pun menikmati hidangan makan malam. Hingga keesokan harinya, di kerajaan Pusantar terdengar bau amis yang menusuk hidung. Ternyata bau amis dan busuk tersebut berasal dari kamar Purbasari. Pengawal, bau busuk dan bau amis apa ini? Bau ini berasal dari kamar Purbasari, Permaisuri. Tidak mungkin. Bau ini berasal dari kamar Purbasari. Purbasari adalah putri yang bersih dan wangi. Kalau begitu, mari kita ke sana untuk membuktikannya.
Semakin dekat menuju kamar Purbasari, semakin tercium aroma amis dan busuk dari Purbasari. Sampai-sampai keluarga kerajaan pun hampir tidak kuat untuk mencium aromanya. Tuan Putri, bisakah bukakan pintunya sebentar? Aduh, bagaimana ini? Sudahlah, jangan terlalu lama. Mari kita dobrak saja pintu ini. Wah, ternyata bau itu berasal dari tubuh Purbasari, Bunda. Usir saja dia dari kerajaan ini daripada menimbulkan keresahan di masyarakat. Kau benar Purbararang. Ratih, bawa dia pergi dari kerajaan ini sebelum rakyat mengetahui hal ini. Tapi Bunda. Pergi kau! Kau tak pantas berada di sini. Ratih, cepat bawa dia pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan mencium bau busuk ini. Baiklah Putri Purbararang, saya akan membawa Putri Purbasari pergi jauh dari kerajaan ini. Sang Ratih pun membawa Putri Purbasari ke hutan yang jauh dari pemukiman rakyat. Sampailah Ratih dan Purbasari di hutan. Sang Ratih pun membawa Purbasari ke gubuk yang ada di dalam hutan. Purbasari, tinggallah kau di sini. Bibi akan mengirimi persediaan makanan untukmu. Jagalah dirimu di sini baik-baik. Penderitaan ini akan segera berakhir. Bersabarlah. Iya Bibi, terima kasih atas semuanya. Pergilah, aku tahu kau pasti tidak kuat mencium bau busuk badanku ini. Sang Ratih pun pergi kembali ke istana. Di tengah hutan belantara, Purbasari hidup dengan damai yang ditemani oleh berbagai macam hewan. Di antara hewan tersebut ada seekor kera berbulu hitam yang misterius. Tetapi kera tersebut yang paling perhatian kepada Purbasari. Lutung Kasarung selalu menggembirakan Purbasari dengan mengambilkan bunga-bunga yang indah serta buah-buahan bersama teman-temannya. Pada saat malam bulan purnama, Lutung Kasarung bersikap aneh. Ia berjalan ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Ia sedang memohon sesuatu kepada dewata. Tidak lama kemudian, tanah di dekat Lutung merekah dan terciptalah sebuah telaga kecil. Airnya jernih sekali. Airnya mengandung obat yang sangat harum. Dan keesokan harinya, Lutung Kasarung menemui Purbasari dan memintanya untuk mandi di telaga tersebut. Apa manfaatnya bagiku? Baiklah, akan kuturuti kemauanmu. Akhirnya, Purbasari menceburkan dirinya ke telaga. Tak lama setelah ia menceburkan dirinya, sesuatu terjadi pada kulitnya. Kulitnya menjadi bersih seperti semula dan ia menjadi cantik kembali. Wah, kulitku kembali seperti semula. Setelah beberapa bulan penobatan Purbararang sebagai ratu di kerajaan, Purbararang memutuskan untuk melihat adiknya di hutan. Ia pergi bersama tunangan dan pengawalnya. Ketika sampai di hutan, ia akhirnya bertemu dengan adiknya dan saling berpandangan. Purbararang tak percaya melihat adiknya kembali seperti semula. Kenapa kau bisa berubah seperti dulu lagi? Tidak perlu kau tahu bagaimana aku bisa kembali seperti ini. Yang jelas dengan aku yang seperti ini, aku bisa kembali melanjutkan amanat yang telah ayahanda berikan kepadaku untuk memimpin kerajaan. Tidak bisa. Akulah sang ratu. Aku sudah dinobatkan sebagai ratu beberapa bulan yang lalu. Tentu saja bisa. Ini adalah amanat ayahanda sebelum beliau meninggal dunia, dan tidak ada yang bisa menentang amanat ayahanda. Baiklah, bagaimana jika kita adu ketampanan tunangan kita? Mana tunanganmu? Inilah tunanganku. Monyet. Jadi ini monyet ini tunanganmu. Tiba-tiba, mereka terkejut melihat sesuatu yang berubah menjadi pangeran tampan. Akulah wujud asli dari seekor lutung, dan aku akan segera menikahi Purbasari. Apa? Ini tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kau tahu, aku adalah seorang pangeran yang dari kayangan yang dikutuk. Apa? Kau seorang pangeran? Ya, aku adalah seorang pangeran, dan kutukanku kini berakhir ketika seorang gadis mencintaiku dengan hati yang tulus, dan gadis itu adalah kau Purbasari. Apa? Lalu untuk apa aku memasukkan racun ke dalam makananmu? Jika akhirnya kamu menemukan kebahagiaanmu, ini tidak adil. Jadi, selama ini kaulah biang keladi dari semua ini, Purbararang. Pengawal, tangkap dia dan hakimi dia di kerajaan. Baik, Ratih. Pangeran, maukah kau ikut bersamaku ke kerajaan? Sudah kau putuskan saat kau menemaniku di hutan, aku akan selalu bersamamu kemanapun kau pergi. Keesokan harinya,
pesta pernikahan dan penobatan Purbasari menjadi ratu digelar dengan meriah. Purbasari, maukah kau menikah denganku dan bahagia bersamaku? Tentu pangeran, aku bersedia kau persunting. Kalian sekarang sudah resmi menjadi sepasang raja dan ratu. Semoga kalian hidup bahagia. Akhirnya, Purbasari dan Lutung Kasarung hidup bahagia di kerajaan. Demikian drama cerita rakyat Lutung Kasarung yang dapat kami persembahkan. Kami ucapkan terima kasih.